Karena di video sebelumnya ada yang request tentang pengertian dari UPS, teman-teman. Kebetulan sebenarnya saya juga sekarang akan membahas apa itu UPS, teman-teman. Jadi bagi yang belum tahu, teman-teman bisa disimak di video ini, oke? Nah, jadi apa sih UPS itu? UPS itu singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Nah, ini adalah singkatannya, teman-teman. Silahkan dibaca saja. Takutnya saya salah ngomong. Nah, selanjutnya definisi dan tujuan UPS itu buat apa sih? Jadi di sini untuk definisi UPS itu sistem yang menyediakan tenaga listrik tanpa gangguan pada perangkat elektronik saat terjadi pemadaman atau gangguan listrik. Nah, jadi teman-teman fungsi dasarnya itu seperti automatic transfer switch ya, yang dimana bisa membackup sistem tenaga listrik yang mengalami gangguan atau pemadaman. Tetapi ada perbedaannya teman-teman, nanti saya akan jelaskan. Nah, tujuan dari UPS ini yaitu melindungi perangkat elektronik dari kerusakan akibat gangguan listrik dan memungkinkan waktu yang cukup untuk menyimpan data atau mematikan perangkat dengan aman. Jadi, tujuannya itu supaya peralatan elektroniknya aman. Jika terjadi pemadaman, maka UPS ini nanti akan langsung membackup tanpa adanya pemadaman, teman-teman. Jadi, sangat cocok sekali jika teman-teman mempunyai peralatan elektronik yang rentan dengan tiba-tiba mati listrik kayak gitu, teman-teman. Di sini fungsi UPS terbagi dari 4 fungsi ya. Yang pertama, menyediakan tenaga darurat, menstabilkan tegangan listrik juga teman-teman, lalu melindungi perangkat dari lonjakan tegangan dan menjaga kualitas daya listrik. Nah, di sini adalah fungsi utama dari UPS, teman-teman. Selanjutnya, jenis-jenis UPS itu apa aja sih? Di sini saya sudah contohkan bentuk-bentuk fisik dari UPS-nya ya. Jadi yang pertama ini adalah tipe standby UPS atau offline, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan apa sih maksud dari standby UPS ini. Dan selanjutnya line interactive UPS, teman-teman. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Nanti saya akan jelaskan juga maksud dari UPS ini. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu online UPS atau double conversion. Nah, di sini nanti ada penjelasan juga mengenai UPS ini. Silahkan disimak teman-teman untuk masing-masing dari UPS ini. Nah, di sini saya akan contohkan dulu standby UPS offline. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Jadi standby UPS ini maksudnya apa sih? Jadi tipe UPS ini tipe UPS yang paling sederhana dan yang paling umum digunakan di masyarakat, teman-teman. Karena hanya menyediakan daya cadangan saat terjadi pemadaman. Jadi UPS ini hanya standby saja menyediakan daya cadangan, teman-teman, saat terjadi pemadaman. Dan harganya pun lebih terjangkau karena banyak di pasaran. Jadi harganya lebih terjangkau, lalu perlindungan terbatas, teman-teman, terhadap gangguan listrik. Jadi istilahnya mah si UPS standby ini perlindungannya agak kurang ya, tetapi teman-teman bisa memasang lagi perlindungan-perlindungan yang lain. Karena perlindungan terbatas, maka harganya pun lebih terjangkau, teman-teman. Silahkan teman-teman mau pilih ini atau pilih yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah line interactive UPS. Bentuknya seperti ini. Tipe ini adalah tipe UPS yang menawarkan lebih banyak perlindungan daripada standby UPS, teman-teman. Jadi dengan UPS ini banyak sekali perlindungannya ya. Maka dari itu, di sini harganya pun sedikit lebih tinggi dibandingkan standby UPS. Jadi teman-teman, ini adalah tipe yang kedua, yang menengah lah istilahnya mah. Jadi teman-teman bisa memilih yang tipe ini. Di sini juga bisa untuk mengatur tegangan dan mempertahankan tegangan dalam batas aman. Jadi istilahnya mah jika teman-teman setting di sini tegangannya berapa atau sekian lah 220, maka di sini untuk tegangannya akan stabil dan dipertahankan dalam batas aman. Tergantung teman-teman setting di UPS-nya. Terus perlindungannya yang lebih baik terhadap gangguan listrik. Jadi di sini perlindungannya cukup baik ya, maka dari itu harganya juga sedikit lebih tinggi dibandingkan standby UPS. Nah, untuk selanjutnya di sini yang paling mahal yaitu online UPS atau double conversion. Di sini kenapa lebih mahal? Karena tipe UPS dengan tingkat perlindungan tertinggi, teman-teman. Di sini sangat komplit sekali, teman-teman. Jika teman-teman ingin memakai UPS ini, ya harganya di sini lebih tinggi dan konsumsi energi juga lebih besar, teman-teman. Kenapa lebih besar? Lihat di sini karena mengisolasi perangkat dari sumber listrik dan memberikan tenaga listrik yang stabil. Jadi di sini untuk tegangannya dijamin aman, perlindungan juga aman. Jadi terhadap elektronik rumah teman-teman akan dipastikan dijamin aman. Karena di sini sudah tertera juga perlindungan penuh terhadap semua jenis gangguan listrik. Jadi jika ada gangguan listrik di instalasi rumah teman-teman atau terjadi pemadaman tiba-tiba, si UPS ini akan langsung membackup teman-teman tanpa terjadinya pemadaman dan langsung mengisolasi perangkat dari sumber listrik dan memberikan tenaga listrik yang lebih stabil, teman-teman. Maka dari itu harganya sangat tinggi. Ya, kalau kuat silakan teman-teman beli yang tipe UPS double conversion. Nah, itu tadi ketiga maksud dari tipe-tipe UPS ya. Untuk selanjutnya,
Nah, untuk pengaplikasian UPS itu untuk apa sih? Jadi di sini untuk pengaplikasian UPS itu untuk sistem IT dan komputer, teman-teman. Nah, kenapa untuk sistem IT dan komputer? Kan biasanya kalau komputer itu jika terjadi pemadaman listrik, maka akan langsung mati ya, atau istilahnya mah ter-shutdown langsung. Maka dengan menggunakan UPS, teman-teman akan lebih aman lagi si komputernya. Tidak langsung mati, teman-teman, maka akan langsung terbackup oleh UPS tadi. Jadi jika teman-teman merasa di lingkungan teman-teman itu sering mati listrik, coba pakai UPS saja. Terus selanjutnya untuk server atau perangkat jaringan. Ya sudah pasti ya, jika jaringannya tiba-tiba mati, maka servernya pun akan mati, teman-teman. Maka dari itu dengan adanya UPS dipastikan perangkat jaringan pun akan tetap aman. Untuk sistem telekomunikasi, ya sudah jelas ya. Untuk sistem telekomunikasi ini, jika tidak ada backupnya, kita mau telekomunikasi pakai apa gitu kan? Kalau ada UPS, dia langsung membackup dan tetap aman untuk komunikasi. Nah, di sini yang paling utama bisa juga untuk peralatan medis, teman-teman. Ini biasanya terpasang di rumah sakit ya. Bayangkan saja jika teman-teman lagi operasi di rumah sakit tiba-tiba mati gitu kan, dan tiba-tiba shutdown dulu peralatan-peralatannya, maka apa yang terjadi? Nah, dengan UPS ini maka akan meminimalisir terjadinya seperti itu, teman-teman. Dengan adanya UPS, maka peralatan medis akan tetap bekerja seperti biasanya dan akan membuat ketika operasi menjadi nyaman gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari UPS ini, teman-teman. Jadi UPS adalah sistem penting untuk melindungi perangkat elektronik dan data. Selanjutnya, pilih jenis UPS yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Jadi jangan yang terlalu mahal, jangan yang terlalu murah, ya sesuaikan dengan budget teman-teman. Selanjutnya, pertimbangan faktor-faktor seperti daya yang diperlukan, durasi cadangan baterai, dan tingkat perlindungan yang diinginkan. Jadi jangan segegabah teman-teman memilih UPS, sesuaikan dengan budget teman-teman dan sesuaikan dengan keperluan teman-teman. Karena UPS ini hampir sama dengan automatic transfer switch yang dari genset ya, tetapi kalau yang genset itu biasanya mati dulu, lalu kemudian dia menyala kembali. Tetapi dengan UPS ini teman-teman tidak akan terjadi mati dulu karena sudah disetting di UPS ini akan langsung membackup ketika terjadi pemadaman listrik, teman-teman. Jadi sesuaikanlah dengan keadaan teman-teman, mau pilih UPS atau mau pilih yang dari ATS genset. Jadi menurut teman-teman, pilih UPS atau pilih ATS genset? Silahkan komentar saja di bawah apa alasannya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.